hitung 1 sampai 5, nanti kita bagi kelompoknya. Ayo. Caca dan Nana. It little bit cringe for me. Bentar, pembagiannya. Jadi gini. Ya. Yuk bisa yuk. Ini sudah berapa menit sih? Karena jujur yang dance sebenarnya kalau aku dikasih hak buat menilai nih ya, aku ngerasa kayak menurut aku kurang masuk juga yang dance gitu loh. Buat thumbnailnya. Kayak kalau temen sih enggak ya, kalau aku nganggapnya tuh kayak keluarga gitu loh, kayak kakak adik. Jadi saling support gitu. Seluruh badis harap segera berkumpul di ruang tengah sekarang. Waktu pertama kali aku datang ke ruang tamu itu aku sebenarnya bingung ya. Ini kita mau diapain lagi gitu kan. Pas aku lihat meja nih ya, ternyata di situ sudah disediakan 5 laptop. Hari ini kan kostumnya kita disuruh untuk colorful gitu kan. Aku kira apa gitu kan. Hai buddies. Hai. Good day today. Karena hari ini kalian akan dipertemukan dengan sosok di balik ratusan konten viral di platform YouTube. Sebelum itu, silakan untuk badis yang di paling ujung sofa, tolong ambil handphone kalian di box biru belakang sofa. Lalu estafetkan box biru ke teman sebelahnya. Please welcome Boost Buddy Prestisa Lestari. Halo semuanya. Kehadiran Boost Buddy hari ini membawa pengalaman luas di bidang strategi dan teknologi. Seorang Civic Strategic Partner Manager YouTube Indonesia yang telah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di berbagai industri. Ya nanti aku ajarin beberapa tips and tricks jadi YouTuber yang lebih efektif kali ya. Teman-teman di sini juga content creator katanya ya. Betul. Terus unexpected banget tiba-tiba YouTube gitu. Terus apa tentang editing atau tentang apa? Oke, jadi emang YouTube ini walau banyak yang nonton nomor 1 tapi memang banyak kompetisinya. Jadi kita harus berinovasi terus untuk mengembangkan konten kita. Next. YouTube itu di Jakarta udah 12 tahun. Pada awalnya itu hanya ada 2 kreator yang punya 1 juta penonton, yaitu Raditya Dika sama Edozel. Nah, fast forward ke sekarang itu ada lebih dari 1.600 yang punya lebih dari 1 juta subscriber. Tadi ya kompetisinya ketat. Nah, kalau konten shortsnya sendiri, walaupun itu sebenarnya relatif baru kalau di YouTube sendiri, tapi kita udah ada 70 miliar penonton di seluruh dunia. Jadi memang peluangnya itu masih banyak buat teman-teman di sini untuk jadi konten kreator YouTube. Sebenarnya selama penyampaian oleh Kak Tisa menjadi konten kreator yang baik dan benar, itu Caca dapat banget ya. Nah sekarang kita bahas gimana caranya bikin video YouTube yang lebih efektif. Pertama awalnya kita harus tanya diri kita sendiri, kita mau bikin video YouTube tuh kenapa? Dan apa yang unik dari kita sendiri? Abis itu kita bisa sebagai guidance gitu ya, kita bisa tanya impact seperti apa yang kita mau berikan kepada audience atau penonton kita. Lalu apa yang mau kita sampaikan dengan konten kita? Bagaimana caranya atau apa biasanya experience atau knowledge yang kita mau sharing. Nah ini di YouTube itu yang paling penting adalah konsisten. Kita nggak mungkin mau cari misalnya viral sekali habis itu udah gitu. Jadi kita bikin fan-nya itu loyal, setia sama kita untuk nonton. Jadi makanya kita harus konsisten bikin konten. Kan aku biasanya kalau misalnya ngupload konten tuh ya udah suka-suka gitu. Tapi ternyata ada kayak kalau misalnya aku mau ngupload di hari ini ya terus gitu, kayak konsisten. Nah itu Thumbnail sama title itu penting banget untuk mendapatkan atensi si penonton. Karena pertama kali mereka bakal ngelihat thumbnail sama judul kita. Jadi yang scrolling gitu. Kalau dari awal thumbnail sama judulnya nggak menarik, itu bakal di skip aja. Tipsnya salah satunya akurasi. Jadi harus sesuai sama apa yang kita omongin. Jangan judulnya beda, tahunya isinya beda gitu. Kalau judul jangan lebih dari 70 karakter. Karena orang lihatnya kebanyakan dari handphone. Jadi kalau misalnya panjang-panjang itu ini tentang apaan sih? Aduh bacanya aja malas panjangan gitu ya. Jadi yang pendek-pendek aja tapi menarik. Dan kalau bisa harus searchable
dan engaging. Mentoring session is so fun menurut aku karena benar-benar semua yang disampaikan, semua materi yang disampaikan sama kita itu benar-benar detail dan useful ya. Format-formatnya juga ada beberapa. Kalau misalnya kita bilang ada yang shorts gitu kan, shorts itu dari 0 detik sampai 3 menit. Jadi nggak bisa lebih dari 3 menit. Itu yang namanya YouTube Shorts. Atau yang panjang, panjang bisa 8 menit atau lebih panjang. Nah, kenapa kita bilang 8 menit? Karena di situ bisa masukin mid-roll. Mid-roll itu iklan di tengah-tengah gitu. Terakhir, ini kita penting untuk ngebaca data. Karena kalau kita mau ngomongin algoritma juga semuanya dari data. Jadi hari ini tuh diajarin sama Boost Buddies-nya itu lebih ke arah cara bikin konten in general. Jadi ke YouTube Shorts kayaknya sih, lebih ke YouTube Shorts tadi. Apalagi aku juga emang nggak terlalu familiar dengan platform YouTube. Jadi tadi aku sharing beberapa tips, walaupun nggak semua ya, beberapa tips tentang gimana caranya bikin konten YouTube yang bisa lebih efektif. Gimana caranya bikin kontennya lebih menarik, lebih engaging, lebih bisa banyak ditonton orang dan lebih konsisten tentunya. Oke, aku mau kasih challenge buat buddies kalian di sini. Buddies di sini akan dibagi jadi 5 kelompok, 1 orang 2 kelompok. Ada 20 menit untuk bikin konten. Kontennya konten shorts aja, jadi konten yang kurang dari 3 menit dan pakai vertikal ya. Boleh pakai handphonenya yang tadi udah dibagiin, sama kalau perlu boleh pakai laptop juga karena ada editing tools yang mungkin buddies bisa pakai di laptop. Tapi kalau mau pakai handphone aja cukup, boleh pakai handphone aja cukup. Temanya nanti seputar knowledge, lifestyle, education, entertainment, atau marketing. Hitung 1 sampai 5, nanti kita bagi kelompoknya. Ayo, dari Salma dulu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi nomor 1 jadi 1 grup, yang nomor 2 jadi 1 grup, dan lain seterusnya. Kita dibagi beberapa kelompok gitu, jadi satu kelompok ada 2 orang. Nah, dan dia tuh sama-sama beauty content creator. Jadi kita tuh kayak kurang lebih itu udah mirip lah harusnya ya. Teman sekasur aku ya, jadi dia emang udah deket banget sama Caca gitu. Sebenarnya kayak pertama aku sama Tere itu udah kayak nyambung banget karena kita sama-sama dari Bandung, terus kayak emang udah deket aja, jadi kita tuh udah sepemikiran gitu loh, kayak kita buat ini yuk karena kita sama-sama alay. Hah? Kok bisa sama kamu? Sama aku kamu menang. Oh iya benar juga ya, bisa menang ya. Iya. Oke, ya udah, kita punya 20 menit ya. 20 menitnya dimulai dari sekarang. Challenging banget buat aku. Aku itu pertama, aduh apa ya, tapi sebelum mikir, ya udah aku kayaknya ke atas dulu ambil alat-alat, terus Zahwa kita bagi tugas. Zahwa di bawah itu dia bikin apa itu, dia searching konten apa yang cocok buat kita gitu. Jangan TikTok. Gambar aja. Unexpected banget, tapi dalam jauh lubuk hati Caca merasa seneng karena selama ini chemistry yang sudah kita buat itu kuat banget. Sebenarnya agak bentrok ya antara aku sama Caca. Soalnya Caca tuh mau yang bajunya tuh diganti-ganti gitu loh. Terus karena aku mikirnya kalau 20 menit pasti nggak cukup gitu. Konten apa ya? Makeup, beauty, udah ngarang-ngarang ke sana, jadi nggak lama gitu loh buat diskusinya. Jadi tadi cepet banget. Nah, aman. Oke. Ini berarti langsung perkenalan ya? Idenya juga bareng, gak ada yang beda gitu loh, kayak aku idenya ini, oh ya aku juga ya gini gitu. Hai Taratizen, balik lagi di Rawut Ramalan Imut. Easy. Aku kan suka ngedit video, jadi aku selesai. Tadi kan aku sempat liatin ya prosesnya mereka dari awal ngedit videonya, itu cepet banget gitu. Aku bukan konten kreator, aku emang dari YouTube-nya, tapi jadinya aku sendiri tuh nggak bisa gitu ngedit secepat itu. Jadi aku appreciate banget, semuanya jago-jago banget. Oke buddies, jadi abis ini teman-teman bakal presentasi ke kakak. Jadi nanti setiap tim ada 6 menit. Sebenarnya konsep awal kita akan terpikirkan OOTD Challenge karena kita ngambil tema lifestyle tadi. Caca dan Kanana ini kepikiran buat bikin itu. Dan kemudian kita mau nunjukin ke teman-teman semua bahwa
cewek feminim seperti Caca ini bisa keluar dari zona nyaman, bisa switch pakaian kalau misal mau jadi tomboy seperti Kanana itu cocok banget, dan Kanana kalau misal tomboy jadi feminim girl seperti Caca tuh bisa banget juga gitu. Top 3 outfit hijab teraneh yang viral. Top 3 fashion hijab paling aneh menurut Dewa, Diva, and Awa. Kita lebih ke knowledging sih untuk kita sebagai cewek nih berhijab kan banyak tuh isu-isu soal fashion hijab gitu. Jadi kita kasih rating beberapa tren hijab yang emang cukup aneh biar nggak ada lagi tren-tren seperti ini. Tapi kita nyebutin 2 doang. Yang top 1 kita serahin ke viewers. Silakan teman-teman komen ya. Kira-kira apa nih top 1 fashion hijab teraneh? Komen di bawah. Sebelumnya nggak pernah sih bikin konten dari 0 sampai jadi dalam 20 menit. Tapi aku juga shock, maksudnya amazed dengan diri aku dan Kak Fania juga. Kita tuh bisa kerja sama, maksudnya kita nggak pernah bikin konten bareng sebelumnya. Kita itu pilih konsep outfit, karena kebetulan kan kita hari ini dress code-nya colorful outfit. Dan aku sama Fania itu beda banget, jadi aku color block, terus aku fair skin dan nggak pakai hijab. Sedangkan Fania Lebih ke tan skin dan aku pakai hijab. Dress code kamu colorful outfit. bingung ya mau pilih baju apa? Sini ikutin kita untuk tipsnya. Hai, aku Citra, aku Fania, dan kita suka styling outfit. Jadi kayak teamwork aku sama Tere itu sebenarnya nggak ada yang pembagian kayak gitu. Cuma kita emang udah nyambung aja karena kita sama-sama Bandung girls. Jadi di sini sebenarnya mau kita highlight banget tuh tentang tren yang lagi terjadi sekarang sih, mulai dari jedak-jeduk, terus katanya tuh orang Indonesia suka tahayul. Iya, jadi betul banget. kita bawa tarot ini. Hai Tarotisan, balik lagi di Rawut Ramalan Imut. Apa tuh yang imut, Man? Apakah ramalannya? Jelas tidak. Lalu apa yang imut? Kita. Aku nggak merasa aku pede untuk menang. Aku mempresentasikan kalau aku ini princess yang diajari ngedance. Satu, kanan, kiri, kanan, kanan. Oke, thank you banget semuanya ya, bagus-bagus banget videonya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Thank you banget. Nah ya, tapi aku punya pemenangnya. Nanti ada 3 kelompok, jadi ada 6 orang ya yang dapat hadiah ya. Hadiahnya itu ada diamond sama ada goodie bag dari YouTube. Jadi aku lihat tadi pesertanya kan ada 10 orang ya, dan mereka bener-bener beda-beda gitu. Jadi keep the authenticity, mereka punya unik selling point masing-masing lah dan personality yang beda-beda, dan itu personality-nya dijaga aja semuanya masing-masing. Nanti kalau misalnya aku panggil, berdiri dulu ya. Oke, aku sebutin dulu. Manda sama Tere. Selamat ya. Oke. Aku sih orangnya emang kepedean ya Kak. Aku pede dulu aja gitu, menang kalah ya udah. Cuma ternyata beneran menang. Itu kebetulan mungkin ya. Next aku panggil Fania sama Sika. Tentu kita harus pede kalau punya kita yang terbaik. Harus menanamkan mindset girl boss. Kita adalah yang terbaik. Selamat. Selamat. Ini dia dari YouTube-nya. Selamat ya. Selamat. Oke. Terakhir coba drum roll. Caca sama Nana. yang paling lari-lari ya. Yang paling lari-lari benar. Aku senang karena effortnya lari ganti baju kesana kesini. Jujur, mungkin kalau misalnya tadi juga pada lihat, aku agak sedikit dibilang kurang terima enggak, cuman agak sedikit bingung. Maksudnya bagusnya konten. Nah, aku ada beberapa yang kayak kurang setuju aja dengan beberapa pemenang tadi. Di beberapa sesi ada yang pantas ya, tapi ada satu sesi yang menurutku nggak pantas dan harusnya itu aku.
Ya, pokoknya nggak expect sama sekali sih kalau aku yang menang, tapi aku seneng juga, terus aku merasa sedih juga gitu ya. Jadi di sini tuh Nana belajar gitu, seneng-seneng sama teman-teman gitu. Aku nggak nyangka aja sih kalau ada challenge terus akhirnya mereka tuh kayak berkompetisi gitu. Tapi Nana tuh nganggapnya tuh kayak game biasa gitu, seneng-seneng. Kalah juga biasa, menang juga biasa gitu. Kayak ya udah seneng-seneng aja gitu. Oke, Florencia, Salma, Zahwa sama Diva, jangan berkecil hati. Kita punya punishment buat kalian. Tapi nggak apa-apa, punishmentnya seru juga. Kalian harus buat puisi cinta sedramatis mungkin untuk benda mati. Nih puisinya tentang si Panci ini. Terhibur sih jujur, karena kan kayak lucu ya bikin puisi tapi untuk benda mati, dan itu pun benda matinya absurd ya, kayak wajan teflon sama hair dryer. Oke. Oh, Panci. Dari awal aku melihatmu di supermarket, aku sudah jatuh hati padamu. Jatuh teramat dalam. Oh, Panci. Saking teramatnya aku mencintaimu, aku memakaimu setiap hari. Menurut aku puisinya Awas sama Diva itu enak gitu loh didengar, karena emang mereka suaranya enak, terus kayak kata-katanya pemilihan itu masih ya ada puitis-puitisnya lah. Tapi pas dengar kelompok sebelah yang hair dryer. Kau menemaniku saat aku kedinginan karena rambutku basah. Kamu mampu mengeringkan rambutku. Oh, hair dryer. Walaupun kamu bentuknya besar, aku selalu bawa kamu kemanapun aku pergi. Walaupun aku bawa kemanapun, di kamar pun tetap jadi bahan rebutan sama si Salma. Tiap hari kita selalu rebutan kamu karena hangatmu membakar api cintaku di dalam hati. Kamu lagi apa, Nak? Lagi beres-beres nih, kenapa? Gerah banget ya. Pengen mandi, kulit aku kering banget lagi, lihat deh. Oh iya, kering banget lagi. Iya, kamu punya sabun nggak? Ada tuh sabun aku di kamar mandi. Sabun apa? Sabun Biore. Aku mau minta ya, boleh gak? Boleh banget, coba aja. Aku mandi dulu ya. Oke. Nak, sumpah bagus banget sabunnya. Kulit aku jadi kenyal dan lembab. Iya kan, makanya aku suka pakai sabun Biore. Badis, 10 menit lagi. Udah menit lagi. Ini masih 10 menit lagi. Tenang, jangan lupa. Diva Flow. Aku berambisi banget nih menang, nggak mau malu ya. Beauty content creator kalah malu banget. 2 menit lagi, Badis. Jangan kaget dulu. Let's go. 2 menit. 5, 4, 3, 2, 1.